Halo, selamat pagi. Selamat datang. Ketemu lagi hari ini. Hari Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 siang, bulan sudah berada di Scorpio dan dia conjunction dengan Mars, pengaturnya Scorpio. Saya melihat ini hal yang positif ya. Ini bukan hari yang mudah, tapi saya melihat hal positif di sini ketika kita sangat termotivasi. Ya, kalau kita sudah mengerjakan semua yang harus kita lakukan dengan baik, kita akan sangat termotivasi. Istilahnya, iya, emosinya sangat tinggi ya. Karena dia juga menganggap bahwa antusiasme itu adalah hal yang positif, ya, positif, dan kita bisa menceritakannya semua dengan happy, itu positifnya. Tapi tidak semua orang cukup matang untuk sampai pada titik itu, dan barangkali lebih banyak yang merasa bahwa hari ini itu kayak kita dipaksa untuk membuka semua rahasia kita, dan kalau kita memang punya rahasia dan rahasianya adalah rahasia yang cukup lumayan agresif ya, apapun itu, jadi ada kenakalan kita tanda petik, apapun itu mungkin akan terbongkar dan kita perlu untuk menjelaskan, karena somehow energi di semesta itu membuat rahasia itu nggak mungkin lagi ya, apalagi matahari oposisi dengan Uranus. Seberapapun pinternya seseorang menyembunyikan rahasia yang ada kaitannya dengan orang lain akan ngerasa. Tapi apakah itu bisa dibuktikan atau tidak kan tergantung kita. Kita termasuk orang yang mampu untuk menyembunyikannya, menyelimutinya dengan sangat cantik. Tapi kita lupa bahwa sepintar-pintarnya kita, sepintar-pintarnya manusia, selalu ada yang lebih tinggi. Kita bisa berbuat kesalahan, nggak sengaja kita WA salah kamar, apapun itu. Dan saya berharap ini, kalaupun ada energi negatif, itu bukan di level kita individu, ya, sama sekali bukan. Tapi kalau saya tarik ke kolektif, ini yang saya bayangkan adalah ketika berita menunjukkan satu bukti dari hal yang tidak sepantasnya dilakukan, dan itu bisa dijelaskan mengapa. Dan ini membuat perubahan pada banyak orang mengenai sesuatu. Jadi misalnya kalau informasi ini membuka tanda petik buruknya seseorang dan kita berpikir tentang negara tertentu, maka yang kita pikir negara ini adalah negara yang penuh kasih sayang, negara yang lalalala, kok gitu ya? Gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Dan sebaliknya, karena ini memang kebanyakan adalah negatif. Tapi dengan munculnya hal tersebut, jadi negara lain yang tadinya, katakanlah, atau pihak lain yang tadinya kita pikir itu sumber masalah, ternyata dia hanya sebagai korban misalnya, atau yang dituduhkan sesuatu. Something like that. Ya, mudah-mudahan gak ada hal buruk mengenai kita, tapi memang gambar tikusnya ini juga ada di tengah. Anyway, apapun itu, kesalahan atau hal yang kita tidak sukai itu datangnya dari ucapan. Dari kiri, lihat, dari ucapan. So be careful dengan ucapan. Kadang-kadang kita bercanda untuk satu hal yang dicatat oleh orang masuk ke dalam hati. Kalau misalnya kita semua mengucapkannya apapun, ya bercanda kita, itu hati-hati dan semua datangnya dari cinta, bukan dari nafsu dan segala macam. Oh my God, ya. Karena saya bisa melihat dari beberapa sosial media, somehow, why gitu ya, why people, orang suka menunjukkan gambar-gambar yang gimana gitu ya. Itu kan datangnya dari mana sih gitu ya. Dari pikiran macam apa sih gitu ya. Tapi kan itu semua adalah mengkomunikasikan, udah jelas ya pikirannya, otaknya, isinya itu
kind of udah tahu dari awal bukan sesuatu hal yang harusnya dibanggakan, dikeluarkan juga sambil cekikikan ketawa gitu ya. Tapi dikeluarkan juga gitu kan. Jadi kan kayak membuka diri, memberitahu kepada semua orang betapa pikiran kita sangat gitulah gitu ya. Jadi kalau misalnya situasi ini mencoba untuk membongkar apa yang ada di pikiran kita, kalau pikiran kita tidak ada yang disembunyikan, maka tetap aja yang keluar adalah cinta, bahwa semua itu selalu ada yang mengatur. Dan ini kartu yang jumping. Saya juga baru ingat bahwa di sini kartu yang keluar adalah divine intervention. Seberapapun kita mampu berstrategi, God sends miracle to answer sincere prayer. Buat orang-orang yang menjadi korban dari apapun yang mereka lakukan tapi disembunyikan, itu tetap akan membantu. Kalau di sini burden ya, kartu yang pertama. Yang kedua adalah the water fairy. Yang ketiga adalah the wolves atau anger. Jadi kalau menurut saya, penggambaran ini adalah ketika satu pihak itu membebani pihak yang lain, apapun maknanya, bahwa seharusnya hubungan itu kan setara, but somehow tidak. Salah satu menerima beban lebih tinggi, salah satu mengambil keuntungan lebih banyak, which is nggak bisa. Semesta nggak akan bisa, nggak akan membiarkan hal tersebut. Di sini kartu yang di tengah water fairy itu artinya orang yang merasa diambil atau dibebani, diambil keuntungannya atau dibebani, itu menjadi fokus utama. Jadi fokusnya di korbannya. Dan somehow ada retaliation, somehow akan dibantu untuk memberitahu ke dunia apa yang telah mereka lakukan terhadap orang yang diperlakukan tidak adil. Penggambarannya seperti itu. Wow, ini kanan kiri semua 5 ya, 5 of wands maupun 5 of sword itu sebenarnya hampir mirip ya. Kalau 5 of wands itu pertentangan, bahwa masing-masing akan bergerak terserah dia, jadi saling tabrak. Kalau 5 of sword itu ada situasi argumen di mana perbedaan, sama-sama perbedaan, tapi salah satu itu ngomongnya lebih tajam, lebih berkuasa, lebih dominan, sehingga yang lain sudahlah, whatever, nggak ada gunanya saya ngomong sama dia juga, nggak ada ngomongnya, karena nggak ada gunanya, karena memang dia akan berlaku seperti itu sampai dia mau menurunkan agresivitasnya. Kita baru bisa ngomong setara. Sebelum itu bisa turun, nggak ada gunanya, biarin aja dia teriak-teriak sendiri. Intinya seperti itu. Ini kondisinya seperti ini ya. Dan karena yang menjadi tantangan itu the tower ya, jadi sebenarnya ada pihak yang mungkin sudah lama berkuasa, sudah lama mengambil keuntungan dari rahasia yang disimpan itu untuk mengatur sesuatu, dan dia sekarang udah mulai ada perubahan, angin perubahannya kerasa, dan dia akan mencoba untuk mempertahankan supaya situasinya seperti yang lalu. Dan ini adalah sarannya. Sarannya adalah kita membela apa yang menjadi kepentingan kita, dan karena ini Queen of Wands, saya yakin yang dibela kepentingannya adalah dari korbannya, dan jangan mengenal lelah. Kita harus lawan bener. Kayaknya itu sih, habis kebalik. Kita harus berani untuk melawan yang memang salah gitu. Dan pada saat ini divine intervention menunjukkan seberapa salahnya pihak yang berkuasa tersebut. Evil is a fiction you have created. Let go of the fiction and know the truth, which is love. Jadi di sini mungkin kita akan ketarik untuk bicara jahat dan baik. Tapi pesan di sini mengatakan bahwa evil itu sebenarnya hanya fiksi. Ya, it is what it is kalau buat semesta, bahwa ada hitam putih, dan hitam putih itu semua
adalah skenario juga, dan skenario hitam itu tidak bisa berjalan kalau tidak diizinkan. Jadi menurut saya ya, pada akhirnya semua guncangan ini kita sebenarnya sedang mencari cinta, betapapun sukarnya, karena kita berpikir bahwa why people kenapa orang ada yang begitu banget gitu ya, dan kita sangat-sangat terganggu. Kita mungkin menjadi korbannya, but somehow dari semua kejadian ini ada pelajaran cinta yang ingin disampaikan pada kita. Apapun cara dan bentuknya, semua adalah divine intervention. Kalau kita percaya bahwa semua kejadian di depan kita itu hanya bisa terjadi dengan izin yang maha kuasa, mungkin itu akan membuat kita merasa lebih baik. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.